Tuhan, kita bekerja sama bacakan firman Tuhan ini. Mazmur pasal 92 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu saya minta kaum laki-laki bacakan bersama-sama dengan saya. Kemudian ayat 13 sampai ayat 16 itu dibacakan oleh kaum perempuan. Ya. Kita membacakan firman Tuhan ini dengan tidak terburu-buru, tapi dengan suara yang nyaring dan semangat karena ini adalah isi hati Tuhan. Ya. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukan, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, Tuhan Hakim yang Adil. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kaum laki-laki bacakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Silakan kaum perempuan baca ayat 13 sampai ayat 16. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Jemaat Tuhan, ini saya kadang mendengar ada yang kurang kompak gitu ya. Coba kita ulangi ayat 13 sampai 16 ini sangat memberkati sekali. Kita bacakan bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Ayat 13 sampai 16 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema tertarungkan, yaitu persembahan rohani, itu judulnya. Kita boleh bersama-sama menyimak Bapak Ibu Saudara bahwa kitab Mazmur pasal 92 yang saya pilih dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 ini adalah nyanyian pemazmur yang ditujukan kepada Tuhan di hari Sabat, ya. Ditujukan kepada Tuhan di hari Sabat. Ya, hari Sabat itu adalah hari khusus untuk kita menyembah Tuhan di rumah ibadah atau di rumah Tuhan yang sekarang ini kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Hari Sabat kita untuk menyembah Tuhan, hari khusus untuk kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, yaitu hari Minggu. Dan sama-sama kita akan belajar bahwa pemazmur mengenal bahwa Tuhan itu adalah Hakim yang adil, Tuhan yang maha adil. Dia adalah gunung batu keselamatan dan tidak ada kecurangan pada diri Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita diperlakukan secara tidak adil oleh siapapun yang menyakiti kita atau yang ingin menjatuhkan kita, jikalau kita dicurangi oleh siapapun yang ingin menjatuhkan kita atau ingin menghancurkan hidup kita, marilah kita dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Hakim yang adil. Dia adalah gunung batu keselamatan. Dia Tuhan yang maha adil. Kita perlu datang kepada Dia. Kita memohon pertolongan Tuhan. Kita mohon pembelaan dari Tuhan. Kita mohon Tuhan yang bertindak Bapak Ibu Saudara ketika kita diperlakukan secara tidak adil ataupun dicurangi oleh siapapun. Karena memang di dalam dunia sekarang ini kita bisa dicurangi atau diperlakukan secara tidak adil Bapak Ibu Saudara. Pembelaan dan keadilan yang sempurna itu berasal dari Tuhan. Makanya kita perlu datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berharaplah kepada Tuhan sepenuhnya. Andalkanlah Tuhan dengan sepenuhnya. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di hari Sabat
mengajarkan kepada kita juga supaya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kalau di hari Minggu kita pasti membawa persembahan, baik itu persembahan khusus atau persembahan sukarela dan persembahan persepuluhan sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Ya benar, Tuhan sangat luar biasa, sangat baik memberkati hidup kita dengan memberikan kita kesehatan, memelihara hidup kita dengan rezeki yang kita peroleh dari usaha kerja kita, itu juga adalah berkat Tuhan. Dan kalau kita masih hidup hingga sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ini juga adalah berkat Tuhan. Sudah sepantasnya kita mengucap syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan berupa materi, dengan harta atau uang kita. Dan secara khusus saya mau mengajak jemaat sekalian, marilah kita memberikan persembahan secara rohani yang boleh kita terima dari kebenaran firman Tuhan ini yang akan sama-sama kita pelajari. Persembahan rohani seperti apakah yang perlu kita berikan kepada Tuhan sebagai bukti ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Silakan dulu ditampilkan poin yang pertama. Persembahan rohani yang kita bisa berikan kepada Tuhan berupa nyanyian syukur dan mazmur bagi nama Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menggunakan mulut kita untuk menyanyikan nyanyian syukur dan bermazmur bagi nama Tuhan. Inilah persembahan yang berbentuk secara rohani yang boleh kita terima dari firman Tuhan ini. Pemazmur, dia mengagungkan Tuhan, dia memuliakan Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian penyembahan, dengan bermazmur kepada Tuhan, mengagungkan kebaikan Tuhan, mengagungkan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Dan ini menjadi contoh dan teladan kita perlu lakukan sebagai anak Tuhan di zaman sekarang ini. Marilah kita memberikan persembahan rohani kepada Tuhan dengan nyanyian syukur dan mazmur bagi nama Tuhan, karena nama Tuhan yang layak kita agungkan dan layak kita tinggikan. Lagu-lagu rohani sangat banyak Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lantunkan dan bisa kita nyanyikan. Perbanyaklah mulut kita untuk menyanyikan lagu-lagu rohani, karena lagu-lagu rohani itu memuliakan Tuhan. Dan kita bisa persembahkan nyanyian rohani itu untuk memuliakan meninggikan nama Tuhan. Tidak sampai di poin yang pertama ini, persembahan rohani yang selanjutnya saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, memberitakan kasih Tuhan di setiap waktu. Itu saya simpulkan dari ayat yang ketiga. Pemazmur mengatakan bahwa dia ingin memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi dan kesetiaan Tuhan di waktu malam. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan itu sempurna. Kalau kita masih sehat hingga sekarang ini, kalau usaha pekerjaan kita lancar, itu oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kehendak Tuhan, dan oleh karena Tuhan masih memberkati hidup kita. Ya, oleh karena kebaikan Tuhan itu, dan oleh karena kasih Tuhan juga lah. Marilah kita beritakan itu, Bapak Ibu Saudara, dengan cara bersaksi. Bersaksi itu bisa berupa nyanyi-nyanyian, bisa juga lewat cerita. Ya, kita menceritakan kebaikan Tuhan yang kita sudah alami secara nyata dalam hidup kita, yang bisa kita bagikan, kita sharingkan, kita ceritakan kepada siapapun, supaya mereka juga termotivasi untuk mau mengenal Tuhan, untuk mau dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ceritakanlah kasih Tuhan yang selama ini Bapak Ibu Saudara sudah alami secara pribadi, apapun itu. Ya. Kasih Tuhan itu kan bermacam-macam ya Bapak Ibu Saudara, yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam hal apapun. Kalau kita mengalami kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dengan memberkati hidup kita, ceritakan itu Bapak Ibu Saudara, sehingga itu menjadi kesaksian yang memberkati sesama kita. Beritakanlah itu Bapak Ibu setiap waktu dalam kehidupan kita kepada siapapun yang perlu mendengarkannya, supaya kita memperkenalkan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang perlu mendengarkannya lewat pengalaman kita yang secara langsung mengalami kebaikan Tuhan. Tidak sampai di poin yang kedua ini, poin yang terakhir yang ketiga, menjadi orang benar yang bertumbuh dan menghasilkan buah untuk memuliakan Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat 13 sampai ayat 16. Pemazmur menggambarkan orang benar yang hidupnya sesuai dengan Tuhan itu ibaratkan seperti pohon korma
yang bertunas dan seperti pohon aras yang tumbuh subur di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran tentang orang benar Bapak Ibu. Marilah kita selama hidup di dalam dunia ini, pilihlah menjadi orang yang hidup benar di mata Tuhan, menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar, yang menyukakan hati Tuhan, yang sesuai dengan Tuhan, sehingga hidup kita bertumbuh secara rohani dan menghasilkan buah kebaikan, buah kebenaran yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 3 poin saya bagikan untuk kita bisa lakukan yang menjadi cara untuk kita memberikan persembahan rohani kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Marilah kita melakukan firman Tuhan ini, memberikan persembahan rohani kepada Tuhan dengan yang pertama tadi, kita mempersembahkan nyanyian, syukur dan mazmur bagi nama Tuhan. Kemudian yang kedua, kita memberitakan kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup kita kepada siapapun, setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada, untuk memperkenalkan kasih Tuhan Yesus kepada dunia. Dan yang ketiga, marilah kita menjadi orang benar yang bertumbuh dan menghasilkan buah untuk memuliakan Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh